Selamat siang rekan-rekan, kembali bersama saya Marulitua Sinambela. Pada kesempatan ini kita coba mengulas kembali perihal tentang data yang kemarin kita sudah bahas, di mana setelah rilis data pada pukul 19.15 atau 7.15 dan 19.30 atau 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, di sini dapat kita lihat bahwa ADP non-farm employment change untuk bulan Juli aktualnya 104. Kalau kita melihat bahwa data yang dirilis ini ternyata jauh lebih bagus atau jauh lebih optimis, sebenarnya kata atau narasi pesimis dan optimis kemarin kita sudah membahasnya. Dari prediksi atau forecast yang mereka buatkan di 77K, ternyata yang keluar adalah 104K. Ini luar biasa. Kemudian kalau kita berbicara tentang GDP Gross Domestic Product kuartal per kuartal untuk kuartal 2, aktualnya ternyata 3%. Nah, jauh lebih bagus dari 2,5% yang diprediksi. Ini sangat luar biasa. Sangat disayangkan rekan-rekan apabila kemarin rekan-rekan sudah membaca atau mengetahui bagaimana laporan data ini dirilis secara sempurna, tetapi sangat disayangkan apabila rekan-rekan masih ada mengambil posisi yang berlawanan tidak sesuai dengan master signal. Itu sangat disayangkan. Ya, mudah-mudahan pada hari ini rekan-rekan tidak mengalami hal yang sama. Ya, harapan kita pada hari ini kita bisa cuan dari market. Hari ini adalah hari Kamis, tepatnya pada tanggal 31 Juli 2025. Jadi di sini jam di laptop saya menunjukkan pukul 11.36 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah kita melihat beberapa laporan dari Fed Interest Rate Decision, artinya tidak ada penambahan atau pemotongan, tetap pada 4,5%. Dan juga tadi pagi dini hari ada FOMC press conference dan rilis data tadi pagi manufaktur PMI China untuk reporting di bulan Juli di 49,3. Yang diprediksi tadinya adalah 49,7, yang sebelumnya adalah 49,7. Nah, yang menarik itu adalah dari Jepang, Bank of Japan, interest rate decision-nya adalah masih tetap sama 0,5%, artinya tidak ada perubahan forecast dan previous yang sebelumnya. Yang dinanti pada hari ini sebenarnya adalah untuk euro, di mana ada Jerman CPI month of month di bulan Juli. Rekan-rekan yang memiliki posisi untuk euro, perhatikan karena forecast-nya 0,2 dari previousnya 0,0. Ya, jika memang nanti ternyata aktualnya lebih bagus daripada forecast-nya, maka ini akan menguatkan euro versus rivalnya. Kemudian untuk jam 19.30 atau 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, kita juga akan melihat untuk core PCE, Price Index Year of Year, untuk laporan di bulan Juni. Nah, ini forecast dan previousnya tetap sama di 2,7%. Oke, kemudian adalah untuk core PCE Price Index month of month. Nah, ini jauh lebih optimis, 1% dari previousnya 0,2%, karena forecastnya adalah 0,3%. Kemudian rekan-rekan, untuk 7.30 atau 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, ini adalah initial jobless claim. Nah, perhatikan masih ada data di sini yang menjadi konsentrasi kita. Dengan waktu yang sama 7.30, artinya ada gejolak dengan 3 data. Jadi karena data ini benar-benar mix, nah ini akan menjadi kejutan juga bagi traders, khususnya yang konsentrasi untuk produk XAU US dollar. Kenapa? Karena forecastnya 222K, yang previousnya adalah 270K, jauh lebih baik, jauh lebih besar. Bukan jauh lebih baik ya. Jadi initial jobless claim jauh lebih besar. Nah, sementara kalau kita memperhatikan untuk Chicago PMI untuk laporan di bulan Juni pada pukul 8.45, artinya jam 9 kurang 15, ini adalah 41,9%, sementara previousnya adalah 40,4%.
Jadi rekan-rekan traders, dalam kesempatan ini agar berhati-hati karena data mix ini memiliki potensi besar yang akan mempengaruhi pergerakan daripada XAU. Karena kenapa? Mayoritas dari data ini berasal daripada Amerika dan ini memiliki korelasi kuat dengan nilai tukar dolar. Karena semuanya ini memiliki korelasi, jadi kita harus mengupas satu persatu. Dari beberapa fokus data, kalau kita melihat, ya karena FOMC statementnya sudah dapat keputusannya, berarti kita harus memperhatikan tentang data ekonomi yang akan dirilis pada malam hari ini, yaitu Core PCE, Price Index Year of Year-nya ini. Nah, ini akan memiliki dampak jika mana dari laporan month of month-nya ini lebih tinggi dari ekspektasi, maka sinyal tekanan inflasi sebenarnya masih belum selesai. Artinya ini bisa menjadi penghalang untuk mengurangi peluang untuk pemangkasan suku bunga, ya. Sehingga sebenarnya ini akan menjadi negatif untuk emas pada jangka pendek. Kemudian kalau kita membahas tentang initial jobless claim, ya ini sebenarnya 222, ya. Kita melihat bahwa peningkatan klaim pengangguran seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi ini salah satu sinyal di mana melemahnya pasar tenaga kerja di Amerika. Nah, boleh kita buat simpulannya, artinya jika tren ini masih berlanjut, artinya ini akan mendorong Bank Sentral Amerika atau The Fed untuk melonggarkan kebijakan yang berarti positif untuk emas. Jadi cukup mix datanya. Sementara kalau kita mengacu kepada Chicago PMI pada pukul 24.05, nah artinya adalah yang dapat kita lihat aktivitas manufaktur masih melemah di sana, meski sebenarnya ada sedikit membaik, ya. Nah tetapi, kalau kita melihat atau kita padukan dengan data tenaga kerja yang masih melemah, ini bisa membuat, ya, atau memperkuat harapan pemangkasan suku bunga, dan ini bisa penguatan untuk emas. Nah, jangan lupa juga bahwa ada data China Manufacture PMI. Jadi negara China ini juga salah satu buyers emas besar, ya. Jadi jangan diabaikan. Dan data-data seperti BOJ, ya, sama CPI Jermannya juga jangan diabaikan. Nah, ini semua akan memiliki dampak yang bisa membuat pergerakan emas cukup cantik pergerakannya jika sesuai dengan posisi yang rekan-rekan ambil. Tetapi jika tidak sesuai, itu yang menjadi masalahnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa faktor dan dampak potensial pada emas untuk bank sentral di mana tetap melakukan Holland dovish, ya, dan dari core PCE month of month-nya. Nah ini cukup negatif untuk emas, dan di initial jobless claim-nya ini akan memberikan sinyal positif, dan Chicago PMI yang tetap di bawah 50 artinya positif untuk emas. Tetapi PMI China yang melemah ini, nah ini masih tanda kuning, artinya netral cenderung positif memang, tetapi orang akan melihat untuk sisi safe haven. Dan untuk CPI Jerman yang naik tipis, nah ini sedikit positif sebenarnya untuk melihat inflasi secara global. Jadi jika kita melihat pasar, artinya lebih menyoroti dovish tone sebenarnya dari The Fed dan tenaga kerja yang mulai melemah, artinya emas bisa menuju dari sisi teknikalnya. Diperhatikan nanti di area yang akan kita lihat yang sudah menggunakan master signal. Tetapi jika fokus pasar core PCE-nya ini naik dan The Fed tetap hawkish, rekan-rekan, maka emas bisa mengalami koreksi ke level support yang ada di master signal. Semoga informasi ini bermanfaat rekan-rekan. Jangan lupa like, comment, dan share. Tetap untuk Master Trading Indonesia, saya Marulitua Sinambela, marulitua.com. Semoga bermanfaat, berhati-hati di dalam setiap transaksi yang diambil karena selalu mengandung resiko. Sukses selalu dan happy trading.